Pernah nih suatu hari Shelly ini sengaja dipecahkannya gelas kan, abis itu pecahan kaca tuh dimasukkannya ke sepatunya si Chuck sama si Paul. Terinjaklah sama mereka, berdarah-darah kaki mereka dibuatnya, Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan membawakan satu kisah kriminal yang menghebohkan masyarakat Amerika Serikat pada tahun 2004 lalu, Wak. Pelaku dari kasus ini adalah seorang wanita yang memiliki hobi yang sangat-sangat jahat. Ini hobi ya, kegemaran. Nah, kegemarannya ini adalah hal yang sangat jahat, yaitu apa? Menyiksa orang lain. Kalau dia nggak nyiksa orang nih, Wak, pusing dia, macam pokoknya gelisah lah pokoknya dia tuh. Macam beruntung kali buat orang-orang yang nggak kenal sama dia di tahun-tahun kejadian ini. Betul aja ada orang hobi kayak gitu, ha? Dan dari hobinya inilah dia dikenal sebagai wanita mematikan atau wanita paling jahat yang ada di tempat itu. Nah, penasaran gimana kisah lengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya itu ya. Check it out. Oke, Wak, seperti biasa sebelum kita masuk ke kronologi kejadiannya, aku mau jelasin dulu tentang latar belakang dari tokoh utama di kasus ini, yaitu Shelly Knotek. Jadi, Wak, Shelly Knotek ini lahir pada tanggal 15 April tahun 1954 di kota yang bernama Raymond di Washington, Amerika Serikat. Ibunya bernama Sharon Watson dan ayahnya bernama Les Watson. Shelly ini juga mempunyai dua adik laki-laki yang masing-masing bernama Chuck dan juga Paul. Nah, 3 beradik nih. 5 satu keluarga berarti. Sejak kecil, Wak, Shelly ini sudah menjalani kehidupan yang sangat problematik gitu, dimana pada saat itu Les sama Sharon, bapak mama mereka ini seringkali bertengkar, Wak, yang akhirnya berujung pada perceraian. Setelah bercerai, ayahnya ini menikah lagi lah dengan seorang wanita yang bernama Laura Stallings ya. Sedangkan ibunya si Sharon ini memutuskan untuk menjadi single parent dan membesarkan Shelly serta adik-adiknya di bawah asuhannya. Jadi hak asuh anak ini jatuh ke tangan mamanya. Tapi pada saat Shelly ini sudah berusia 6 tahun, Sharon mamanya itu tiba-tiba mengembalikan dia dan juga kedua adiknya ke rumah mantan suaminya, which is ke Les sama Shelly, istri barunya ini kan, karena si mamanya ini merasa tidak sanggup secara finansial dalam membesarkan mereka bertiga. Dan sejak saat itulah Sharon ini pun menghilang atau ibunya ini menghilang tanpa jejak dan tidak pernah lagi sekalipun menghubungi atau mengunjungi anak-anaknya, termasuk Shelly pastinya. Disinilah, Wak, Shelly kecil ini mulai berpikir bahwa oh, aku ini sudah dibuang ya sama mama kandung aku sendiri, aku ini tidak diinginkan sama ibu kandung aku sendiri. Singkat cerita, waktu pun berlalu, sampailah pada suatu hari Shelly ini mendengar sebuah kabar duka tentang ibunya atau tentang Sharon. Pada saat itu Sharon ini dikabarkan tewas secara mengenaskan karena dihabisi nyawanya oleh seorang pria yang diduga sebagai pacar mamanya. Setelah dengar berita itu, hancurlah hatinya si Shelly ini kan, Wak, terpukul juga dia. Dia merasa sangat sedih karena mamanya meninggal secara tragis kayak gitu. Tapi juga di sisi lain, Wak, ternyata si Shelly ini juga masih menyimpan rasa dendam gitu setelah mamanya menelantarkan dia sama adiknya gitu. Nah, perasaan dendam, sedih, dan kecewa itu pun lah yang secara perlahan-lahan membuat Shelly ini berontak dan melakukan berbagai aksi kenakalan. Itulah dari hal-hal kayak gitu. Nah, Shelly diketahui pada saat itu mulai sering, Wak, malas pergi ke sekolah dan hanya ingin beleha-leha aja di rumah. Dan ketika Laura, mama tirinya, negor gitu misalnya kan, Shelly ini nggak takut, malah nggak terima dia, Wak. Dia balik lagi marahin si Laura. Belum cukup sampai di situ aja, Shelly ini juga tidak segan-segan menendang atau juga merusak barang-barang apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi walaupun kayak gitu, Les Watson, which is bapak yang nggak pernah mau negur atau marahin Shelly, Wak, karena bapaknya ini menganggap bahwa kenakalan Shelly itu hal yang wajar lah, itu namanya juga anak-anak, anak remaja sih memang waktu itu. Udahlah, biarin aja lah, toh dia juga tidak membahayakan orang lain, pikir bapaknya kayak gitu. Nah, karena dibiarkan sama bapaknya itulah, Wak, Shelly ini pun tumbuh menjadi anak yang semakin berani bertindak lebih ekstrim lagi. Dimana waktu itu Shelly diketahui sering memaksa kedua adiknya, masih ingat kalian, si Chuck sama si Paul ini, untuk memenuhi permintaannya. Dan kalau aja mereka berdua ini menolak, Wak, Shelly tidak segan-segan melancarkan aksi kekerasan seperti memukul, dicubitnya lah adik-adik kecil dia ini. Udah mulai barbar Shelly di sini, Wak. Dan selain melakukan kekerasan, Shelly ini juga sering kedapatan mencelakai kedua adiknya, Wak. Dan itu parah loh. Pernah nih suatu hari Shelly ini sengaja dipecahkannya gelas kan, abis itu pecahan kaca tuh dimasukkannya ke sepatunya si Chuck sama si Paul. Terinjaklah sama mereka, berdarah-darah kaki mereka dibuatnya, Wak. Nyesal dia, minta maaf dia enggak.
Senang dia nengok adik-adik tersiksa tuh. Dan seolah belum puas mencelakai adiknya, Wak, Shelly ini juga sudah mulai berani memfitnah bapak kandungnya sendiri, which is si Les Watson tuh. Jadi ceritanya waktu itu Shelly yang masih berusia 15 tahun sempat membuat heboh guru-guru di sekolahnya setelah dia mengatakan bahwa saya sudah dilecehkan sama bapak kandung saya sendiri, Bu, katanya. Untungnya fitnahan itu akhirnya terbantahkan setelah hasil visum menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda pelecehan di tubuhnya si Shelly. Karena laporan yang dibilang Shelly ini terbukti palsu, pihak sekolah pun akhirnya menjatuhkan hukuman kepada si Shelly, yaitu dengan mengeluarkan Shelly dari sekolah. Di DO langsung dia gegara fitnah bapaknya sendiri. Kapok dia, enggak, Wak, tidak. Perbuatan jahat yang sudah dilakukan ini seolah-olah udah nempel gitu loh di pori-pori, sudah mendarah daging dan terus terbawa sampai dia dewasa kelak. Sampailah 3 tahun kemudian, Wak, di saat usianya sudah menginjak 18 tahun, Shelly ini menikahlah dia dengan seorang laki-laki bernama Randy Rivardo. Nah, dari pernikahan tersebut mereka berdua dikaruniai bayi perempuan yang diberi nama Nikki. Ya, tapi meskipun memang awalnya tampak sangat bahagia hubungan mereka ini, pernikahan mereka ini juga tidak berlangsung lama, Wak, karena Shelly pun kembali lagi menunjukkan sifat buruknya, yaitu apa? Kasar, suka main tangan, manipulatif. Nah, karena nggak tahan sama perilaku Shelly, diceraikan sama si Randy, Wak. Nah, setelah bercerai sama si Randy, cepat move on dia. Shelly balik lagi nikah dengan seorang laki-laki bernama Denny. Dari pernikahan kedua ini, Wak, Shelly pun kembali melahirkan seorang bayi perempuan lagi yang dikasih nama Semi. Berarti ada 2 anaknya, yang pertama Nikki, kedua si Semi. Perempuannya dua-duanya. Nah, tapi lagi-lagi Shelly kembali mengulang tabiat buruknya, Wak. Dimana pada saat itu dia diketahui masih sering melakukan aksi kekerasan hingga membuat suami keduanya si Denny ini jadi gerah lah, lama-lama kok berani kok kurang ajar sama lakimu. Akhirnya setelah 5 tahun menjalani bahtera rumah tangga, Denny pun memutuskan untuk menceraikan si Shelly lagi dengan alasan yang sama kayak suami pertama. Menjanda lagi lah si Shelly ini kan. Dia pun menjalani hidup bersama 2 anaknya, Nikki sama si Semi. Terus beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1987, takdir pun mempertemukan Shelly dengan seorang pekerja yang bernama David Notek. Dan sejak pertama kali bertemu ini, mereka langsung jatuh cinta dan mulai menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Terus nggak lama kemudian mereka berdua pun menikah. Makanya si Shelly ini berubahlah namanya jadi Shelly Notek gara-gara nikah sama David Notek nih lah, Wak. Dan setelah menikah, Wak, Shelly pun membawa kedua anaknya tadi, si Nikki sama si Semi, yang pada saat itu sudah berusia 12 tahun sampai 9 tahun, untuk tinggal bersama di rumahnya David. Ya, nah setelah menikah dengan David, bukannya berubah, bukannya capek, bukannya apa, itu aku bilang udah jadi hobinya, Wak. Tingkah laku Shelly ini pun juga makin udah nggak kekontrol lagi semenjak menikah yang ketiga ini. Dan dia ini pun juga semakin berani melakukan berbagai tindak kejahatan yang sangat-sangat tidak manusiawi. Betulan nggak manusiawi. Penasaran gak kan? Masuklah ke kejahatan si Shelly selanjutnya ya. Jadi, Wak, setelah resmi menikah dengan David, si Shelly ini mulai berani memperlakukan David Notek ini, suaminya ini, dengan sangat kasar. Awalnya manis sekali memang dia, Wak. Semuanya ke siapapun dia awalnya manis sekali, sama mantan-mantan suami itu manis sekali. Tapi lama-kelamaan melunjak. Shelly ini bahkan sering sekali memaksa si David untuk mengerjakan urusan rumah tangga. Bukan dia yang nyapu, bukan dia ngepel, bukan dia nyuci baju. Lakinya udahlah disuruh kerjain rumah tangga, Wak. Lakinya ini juga ditekan untuk mencari uang lebih banyak lagi. Dan ketika uang yang diberikan sama David ini dirasa kurang sama si Shelly, Wak, Shelly ini gak segan-segan dicaci makinya si David itu dengan berbagai kata-kata hinaan. Berbeda dengan Randy dan Dani, para mantan suaminya siapa ini, si Shelly ini yang langsung menceraikan Shelly yang udah kurang ajar ini, si David ini justru pasrah, Wak, bucin dia di bawah kendalinya si Shelly ini ya. Iya sayang, maaf sayang, kayak gitu. David ini sama sekali nggak berani ngelawan, Wak. Lawannya kayak gitu ya, Shelly ini pun makin berani lagi lah melakukan berbagai kekerasan fisik sama si David, Wak. Shelly ini diketahui sering memukul, mencubit, menendang si David apabila dia tidak melakukan sesuatu yang diharapkan sama si Shelly. Dan hal itu terjadi terus-menerus sehingga si David ini pun merasa frustasi sampai ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Betul loh, sempat dia mau ditodongkan kepala pakai pistol, tapi untungnya upaya itu gagal setelah Shelly membujuknya untuk tidak melakukan itu. Dan si Shelly ini berjanji untuk tidak melakukan kekerasan lagi sama si David. Sayang, maafin aku lah sayang, aku gak akan kasar lagi sama kau, turunkanlah pistol tuh, aku janji aku akan berubah menjadi istri yang baik, istri yang lembut sama kau, kata si Shelly ini. Betul ya, janji kok ya kalau aku tembak nih. Iya ya, janji aku, maaf lah. Dan betul pula waktu itu, setelah si David ini mengurungkan niatnya untuk bunuh diri, Shelly betul-betul menepati janjinya. Dia sudah tidak pernah lagi nih menyakiti David seperti dulu lagi. Tapi di titik ini, Wak, Shelly ini menjadi seolah-olah selalu butuh samsak untuk melampiaskan emosinya. Dia mikir, kalau aku lampiaskan emosi aku sama si David, nanti dia bunuh diri, aku nggak mau juga nih. Aku cari siapa ya gitu.
gitu. Bukannya dia udahlah aku berubah aja lah buat kepentingan diri aku sendiri, berarti memang aku nggak boleh kasarin orang. Ini loh, orang yang aku kasarin ini udah nggak tahan sama aku sampai mau akhir hidupnya, harusnya aku berhenti ya, kayak gitu. Enggak, dia mikir siapa ya kira-kira ya, dia udah nggak bisa lagi nih ku apa-apain, nanti dia bunuh diri, aku cari siapa ya, kayak gitu. Dan betulan aja Wak, dia pun mencari orang lain untuk dijadikan sasaran amarahnya. Dan kalian tahu siapa orang berikutnya yang dijadikan tempat pelampiasan dia? Hah? Itulah dua anak kandungnya sendiri itu, si Nikki sama si Semi, Wak. Jadi sejak berbaikan sama si David, Shelly ini justru mulai menyiksa Nikki sama Semi dengan cara-cara yang sangat tidak manusiawi. Shelly ini selalu memaksa kedua anaknya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga yang sudah tentu diwarnai oleh berbagai ancaman dan juga tindakan kekerasan, Wak. Sekali aja mereka nolak, macam mama aku capek mama, nanti boleh nggak ma bentar aku mau ngerjain PR dulu, misalnya kayak gitu, Wak. Nggak mau si Shelly nggak segan-segan melayangkan pukulan kepada kedua anaknya itu, Wak. Dan hal ini berlangsung selama bertahun-tahun ya. Tolong kalian ingat, disiksa anaknya. Wah, pokoknya di pelampiasan lah, itu hobinya memang, Wak. Dan kalian tahu nggak ini yang aduh, ada orang kayak gini ya, sampai dia saking bosannya nyiksa siapa ini, si Nikki sama si Semi, dia tuh macam aku bosan lah nyiksa mereka, aku kayak harus cari target lain lah, kayak gitu. Di titik itu setelah dia puas menyiksa kedua anaknya, dia bosan, di titik itu dia sudah mulai mencari target baru untuk dijadikan sebagai pelampiasan berikutnya gitu. Yang pertama si David, dia berhenti gara-gara David mau bunuh diri ya kan. Terus yang kedua dia lampiaskan sama Nikki sama si Semi. Abis itu dia bosan sama mereka berdua, dia cari yang lain lagi dan dapat, Wak. Karena singkat ceritanya dalam waktu yang cukup singkat, harapan Shelly akhirnya terkabul untuk mencari target baru ini. Pada saat itu si Shelly ini dengarlah bahwa adik bungsunya si Paul, masih ingat kalian? Si Paul ini dipenjara gara-gara terjerat kasus kriminal gitulah. Nah, anak laki-lakinya si Paul, which is ponakannya si Shelly yang namanya Shane Watson itu, yang pada saat itu masih berusia 13 tahun, ternyata diketahui jadi tinggal sendirian, Wak. Nggak ada yang ngawasin, mama nggak tahu kemana, bapak di penjara, jadi sendirian lah anak ini kan. Nah setelah mengetahui hal itu, apa lagi, Shelly langsung datangin si Shane. Dia bilang, Shane, kamu mau nggak tinggal di rumah tante daripada kamu luntang-lantung sendirian kayak gini ya, berakhir di tempat penampungan, mending kamu tinggal sama tante aja. Kata dia ke si Shane ini, beneran tante, nggak apa-apa. Udah tenang aja, maulah tante, orang tante yang ngajak kamu kok, tante janji akan memenuhi segala sesuatu yang kamu butuhkan. Kata siapa ini? Kata si Shelly kan. Bener ya tante ya, boleh lah, kamu nih kayak sama siapa aja, tante ini kan tante kamu tuh ponakan tante, kamu tuh udah tante anggap kayak anak sendiri. Kata siapa? Kata si Shelly ini kan. Nah mendengar hal itu, Shane pun merasa sangat senang lah, Wak, karena ternyata ada orang lain nih yang peduli sama aku nggak hidup sebatang kara teluntang-lantung juga di luar tuh kan. Senang lah si Shane ini. Singkat cerita, Shane pun akhirnya pindah lah, Wak, dia ke rumahnya si Shelly. Betul memang awalnya Shelly memperlakukan Shane dengan sangat baik. Shane dijamu dengan berbagai makanan enak, disayang-sayang lah dia pokoknya seperti anak kandung dia sendiri, dikasihlah fasilitas yang memadai apa segala macam. Tapi seperti yang sudah bisa kalian tebak, Wak, perlakuan manis Shelly itu ya nggak berlangsung lama juga. Ketika si Shelly ini sudah mendapatkan simpati dari si Shane, sudah mendapatkan kepercayaan dari si Shane keponakannya ini, disitulah dia mulai menunjukkan tabiat aslinya, yaitu apa? Suka menyiksa orang lain. Setelah beberapa bulan tinggal di sana, Wak, Shane ini pun mulai dibebani dulu nih dengan berbagai tugas rumah tangga. Dikasih dulu yang ringan-ringan, ya kan? Dan ketika pekerjaan Shane ini dirasa kurang maksimal dikit aja, Shelly pun dengan cepat langsung dipukulnya, dicubitnya, bahkan dicambuknya tubuhnya si Shane nih, Wak. Bayangkan sama kalian. Dan seolah belum puas melakukan kekerasan fisik, Shelly ini pun dengan tega melancarkan tekanan psikologis hingga membuat mental si Shane ini sangat-sangat down. Nggak fisik aja dikenain ya, Wak, mentalnya juga dikenain ya. Jadi pada suatu ketika Shelly ini melecehkan si Shane dengan cara memaksanya menari-nari bersama Nikki, anak perempuannya itu, anak sulungnya, tanpa memakai sehelai pakaian pun. Nikki masih jadi sasaran waktu itu. Dan yang lebih kejamnya lagi, Wak, Shelly ini juga sering memaksa si Shane untuk berguling-guling di atas lumpur tanpa busana. Kalau Shane nolak, langsunglah disikat sama siapa? Sama si Shelly. Dicambuknya tubuh Shane, dipukulnya tubuh si Shane. Pokoknya Shelly ini sengaja melakukan semua itu karena memang dia merasa bahwa melecehkan orang lain itu adalah hiburan buat dia, Wak. Nauzubillah min zalik. Nah di sisi lain, David si suami ini yang juga turut menyaksikan semua kejahatan siapa yang dibikin sama bini ini, diam aja dia. Bahkan si David ini juga lama-kelamaan juga macam seolah-olah menikmati kejahatan yang memang sudah dilakukan sama istrinya tuh loh, Wah. Udah jadi kebal tanda kutip dia tuh mungkin. Tengok ini aja udah kayak biasa gitu, astagfirullahaladzim. Dan sama juga, Wak, patternnya. Ketika dia sudah bosan menyakiti si Shane, si Shelly ini mulai putar otak lagi nih. Siapa ya target aku berikutnya? Betul, dia cari mangsa baru loh.
Nah, jadi pada suatu hari, Wak, di saat yang sama, Shelly ini bertemulah dengan seorang wanita yang bernama Katie Lorena di sebuah salon yang juga merupakan tempat kerjanya Katie. Katie ini kerja di salon, kenalan dia nih. Awalnya hubungan mereka pada saat itu ya sebatas hubungan antara pegawai sama pelanggan. Si Shelly ini kan pelanggan. Tapi karena obrolan mereka nyambung, lama-kelamaan hubungan mereka ini pun menjadi lebih dekat lagi. Jadi kayak bestie lah gitu. Nah, karena udah ngerasa lebih dekat, Katie pun berceritalah bahwa pada saat itu dia membutuhkan tempat tinggal baru karena dia nggak bisa bayar uang sewa apartemen. Ya, si kawannya ini, si Katie bilang, aduh kayak mana ya, aku nggak bisa lagi bayar kosan di bulan depan nih, aku nggak tahu mau tinggal di mana, kayak gitu. Alah, kasihan kali ya. Selain kasihan kok nggak ada tempat tinggal, ngapa aku curhatnya sama si Shelly? Itulah aku bilang beruntung orang nggak kenal Shelly di detik-detik itu, Wak. Tapi anyway, kita dengar dulu. Jadi mendengar curhatan itu, radarnya si Shelly langsung nyala dari situ. Wah, kau target aku selanjutnya nih. Ya udah, akhirnya tanpa berlama-lama, Shelly pun langsung menawari si Katie ini untuk udah kau tinggal di rumah aku aja. Besti, ya udahlah karena memang lagi kepepet kali kan, Katie pun mengiyakanlah tawaran itu. Dah tuh, Katie pun segera berkemas dan pindah ke rumahnya si Shelly. Sama seperti Shen tadi, sama seperti keponakannya tadi, Wak. Awalnya si Shelly ini memperlakukan Katie dengan sangat baik. Tapi lagi-lagi semuanya juga tidak berlangsung lama karena secara perlahan-lahan Shelly mulai memanipulasi Katie. Ya, aduh ini busuk kali caranya, Wak. Jadi ceritanya, tidak lama setelah Katie ini pindah ke rumahnya si Shelly, Shelly mengandung buah cintanya dengan David, hamil ketiga dia nih. Nah, setelah 9 bulan berlalu, dia pun kembali melahirkan seorang bayi perempuan yang bernama Tori. Anaknya semua perempuan. Siapa? Ada Nikki, Semi, sama Tori. Perempuan tiga-tiganya ya. Nah, setelah Shelly ini melahirkan, Katie yang memang udah dari lama mendampingi dia yang lagi bunting itu, dengan sukarela membantu Shelly dan juga merawat serta mengasuh baby Tori tadi. Melihat ketulusan tersebut, bukannya luluh, bukannya merasa simpati, bukannya merasa tersentuh, Shelly justru semakin berambisi lagi untuk menyiksa si Katie. Bayangkan sama kalian, ada orang kayak gitu. Orang tuh udah berbuat baik sama kalian, makin dia baik, makin enak kali nih buat disiksa. Kayak gitu. Oh nih, gimana cara ku siksa dia ya? Itu dalam hatinya siapa, Wak Shelly. Tapi berbeda memang dengan apa yang dilakukan sama si Shen, Nikki, Semi yang langsung dihukum dengan berbagai kekerasan fisik kan. Di sini nih Shelly ini menyerang Katie secara psikologis terlebih dahulu, Wak. Jadi nggak langsung fisik, dikenainnya dulu mental ya. Dimana pada saat itu Shelly bilang ke Katie bahwa, nih Shelly bilang ke Katie ya, kalau, siapa namamu? Katie, kau tahu nggak kalau setiap malam kamu nih suka ngelindur loh, kamu nih suka sleepwalking, terus kamu masuk ke kamar ponakan saya, si Shen itu. Terus kamu tahu di kamar itu, kamu tuh melakukan hubungan tidak senonoh loh sama Shen. Difitnahnya, Wak, Katie, padahal nggak ada loh. Dengar itu nggak percaya lah si Katie kan, yang betul kau. Jangankan melakukan hal senonoh, perasaan aku nggak pernah punya kebiasaan sleepwalking lah. Jadi nggak mungkin aku melakukan hal itu, apa Shelly? Serius, aku nggak bohong loh, aku banyak loh saksinya. Kamu sama si Shen tuh sering kali melakukan hal nggak senonoh di rumah aku nih, kata Shelly, Wak. Dan yang lebih epiknya lagi, Shelly ini juga memaksa si Shen untuk mengiyakan fitnahan itu di depan Katie. Iya loh tante suka gini-giniin aku, katanya. Sehingga akhirnya apa? Katie yang awalnya nggak percaya ya lambat laun mulai termakan lah sama fitnahan si Shelly, Wak. Dan sejak kejadian itu Katie ini jadi sering ngurungin dirinya di kamarnya, Wak, karena dia diliputi perasaan malu lah, sekaligus juga bersalah. Udah pokoknya kena kali lah mentalnya. Udahlah aku numpang di sini kok aku malah gituin ponakan, kayak itu. Nah, mendapati Katie yang sudah dalam kondisi tidak stabil, barulah di situ Shelly mulai melancarkan aksi jahatnya. Dia mulai lagi mengontrol Katie agar mau melakukan apa yang dia inginkan. Jadi siklusnya persis kayak si Shen tadi, Wak. Katie ini udah mulai dipukul, dicambuk, disiksa, beguling di lumpur malam hari, bayangkan sama kalian. Dan hal itu terjadi selama bertahun-tahun. Kenapa si Katie ini nggak kabur, itu pertanyaan kalian kan? Aku pun nggak tahu kenapa aku nggak kabur aja, Katie. Entah udah terhitung budi atau memang udah didoktrin kepalanya sama siapa kan, sama si Shelly, Wak, nggak tahu juga, Wak. Sampailah puncaknya nih, pada suatu hari Shelly ini memukul Katie dengan sangat kencang sampai Katie ini muntah-muntah, Wak. Nah, nggak lama setelah muntah, tubuh Katie yang sudah tidak sanggup menahan siksaan itu pun akhirnya menyerah. Menyerah gimana maksudku nih, Nadia? Meninggal dunia si Katie. Meninggal, tewas. Mati si Katie itu kalian. Saking sering disiksa itulah puncak tuh, dia muntah-muntah das mati. Astagfirullahaladzim, Katie, nasib kok Katie. Waktu tengok si Katie tewas, panik tuh si Shelly, Wak. Takut kejahatan dia terbongkar nih, Wak, sama polisi kan. Dan akhirnya untuk menutupi kejahatannya itu, Shelly diajaknya lelakinya yang si David ini untuk apa? Untuk membakar mayat Katie, kemudian membuang abunya ke laut.
Betulan itu dilakukan, Wak. Nah setelah semua selesai, barulah di situ dia kayak ngerasa tenang gitu kan. Pasti aman nih. Kita sudah berhasil menghilangkan jejaknya si Katie. Yalah, Wak, secara dibakar habis itu dibuang abunya ke laut. Tobat deh. Enggak, setan deh itu kalian. Astagfirullahaladzim, emosi aku, maaf ya. Nah tapi Wak, di titik ini sebenarnya tenangnya si Shelly ini tidak berlangsung lama. Karena pada saat itu Shelly mendapati bahwa Shane, keponakannya tadi, berencana melaporkan kejahatan yang memang sudah dilakukan kepada polisi. Orang rumah tuh tahu apa yang sudah dilakukan sama siapa nih, sama si Shelly. Tapi nggak ada yang berani buka mulut lah. Tapi waktu itu Shane ini macam, kau adukan kok ke polisi ya. Karena waktu itu Wak, Shane ini memiliki foto Katie ketika sedang menyiksa si Shelly. Terbalik. Foto Katie yang sedang disiksa sama si Shelly. Nggak tahu itu panik lah si Shelly, Wak. Macam mana nih anak ini punya fotonya, Pak? Akhirnya di sini dengan cepat Shelly pun langsung menyusun rencana liciknya untuk menyingkirkan Shane, yaitu dengan cara apa? Difitnahnya si Shane, Wak. Nggak langsung dibunuhnya, nggak. Kalian tahu apa yang dilakukan sama si Shelly? Shelly ngadulah sama suaminya si David ini kan. Dia bilang apa? Dia bilang kalau si Shane ini sudah melecehkan anak bungsu mereka, which is Tori, yang pada saat itu sudah usianya 10 tahun. Kamu tahu nggak sayang? Aduh, aku gimana cara ngomongnya ya? Si Shane tuh kurang ajar, dilecehkannya anak bungsu kita, sayang. Kan anak kandungnya si David dengan dua anaknya, kan dua anak dari pernikahan sebelumnya. Ini kan anak kandung si David. Makin emosi lah si David dengar kayak gitu. Masa ya nggak terima David, memang anak nggak tahu diuntung udah kita rawat. Pokoknya di fitnahnya lah, Wak. Disitulah diliputi amarah yang sangat besar. David pun langsung mengambil sebuah pistol dan menembakkan pistol itu tepat ke kepalanya Shane sampai Shane tewas seketika. Langsung dia nggak mau macam ngotorin tangannya buat bunuh si Shane, biar laki aku yang bunuh dia. Sekaligus macam dia pengen ngikat si David, kalau misalnya ada apa-apa sama aku, kau juga kena, kayak gitu. Dan sama juga, Wak, untuk menutupi kejahatannya, lagi-lagi Shelly sama si David ini membakar jasad Shane lalu membuang abunya ke laut, persis macam apa yang dilakukan sama si Katie tadi tuh. Nah sampai sini berarti udah ada berapa korban? 2 korban yang dihabisi nyawanya masih Shelly ya, si Katie sama si Shane. Dan di titik ini juga kedua kejahatan ini sama sekali belum tercium sama polisi, Wak. Tapi harus kalian ingat, sepandai-pandainya mereka atau siapapun menghilangkan jejak, kejahatan yang tertutup pasti akan terungkap juga, ya kan? Gimana kisah terungkapnya? Masuk. Nah jadi, Wak, meskipun di sini Katie sama si Shane sudah tewas, Shelly ini ternyata belum puas juga melakukan kejahatannya, Wak. Dimana pada tahun 1999 Shelly berkenalan lah ini sama seorang laki-laki berusia 57 tahun bernama Ron Woodward. Aduh, kasihan juga si Ron ini. Ron ini diketahui merupakan seorang pecandu, Wak, yang sedang berusaha untuk lepas dari kecanduannya. Jadi dia tuh kayak pengen balik hidup normal lagi lah kayak gitu kan. Nah mengetahui hal itu, Shelly, kenalan barunya si Ron ini pun mengiming-imingi bahwa dia bisa membantu Ron kembali hidup sehat, tapi dengan syarat kamu harus tinggal sama saya. Berarti kalian tahu kan di titik ini apa? Dia kayak pengen, aku harus cari target selanjutnya, harus aku sisa. Dengar tawaran itu diterima sama si Ron, Wak. Karena Ron berpikir ini keluarga baik sekali, ingin membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya kayak gitu. Pindah dia langsung ke rumah si Shelly. Dan sama seperti sebelum-sebelumnya juga, Shelly pun memperlakukan Ron dengan sangat baik, tapi yaitu lama-kelamaan Shelly tidak segan-segan menyiksa Ron. Ron ini udah bapak lo waktu itu kan. Ron ini terus-menerus mengalami berbagai siksaan hingga puncaknya pada tahun 2003, Wak. 4 tahun dia disiksa ini kan. Ron meninggal dunia gara-gara sakit Nadia, gara-gara disiksa. Puncaknya apa? Waktu dia dipukul pakai benda tajam sama si Shelly. 4 tahun dia puas nyiksanya, ujung-ujungnya dibunuh juga si Ron ini. Dan untuk menutupi jejak, Wak, beda dengan apa yang dilakukan sama si Katie sama si Shane. Si Shelly sama si David dibantu sama suaminya mengubur jasad Ron tepat di halaman belakang rumah mereka. Nggak dibakar, nggak dibuang jadi abu, dikubur di belakang kan. Udah ada 3 korban berarti ya, Katie, Katie, Shane sama Ron. Nah waktu Ron tewas ini, Wak, gantian. Ketiga anak kandungnya Shelly, which is Nikki, Semi, sama Tori, udah mulai berani nih melakukan sebuah tindakan heroik. Jadi setelah bertahun-tahun bungkam lah mereka bertiga ini kan, pada hari itu mereka bertiga bersama-sama, nggak ada basa-basi lagi sama mamanya, nggak ada dia peringati mamanya, mereka langsung pergi ke kantor polisi dan membongkar kejahatan yang sudah dilakukan oleh kedua orang tuanya selama ini, Wak. Mereka bertiga menjelaskan dengan secara detail betapa kejamnya ibu kami, Shelly Notek ini, dalam memperlakukan 3 korban, Katie, Shane, sama Ron. Dijelaskan sama mereka. Bahkan di sini, Wak, Nikki, si anak sulung ini juga membawa barang bukti berupa foto yang memperlihatkan Katie sedang disiksa sama si Shelly. Foto yang rencananya mau ditunjukkan sama si Shane, Wak, dilaporkan sama Nikki.
ya. Dan setelah mendapatkan informasi penting itu, polisi pun langsung bergerak cepat untuk menangkap Shelly Knotek dan suaminya David Knotek. Dengan cepat juga mereka berdua lalu dijebloskan ke penjara dan didakwa atas penghilangan nyawa ketiga korban sekaligus, yaitu Katie, Shane dan juga Ron. Tapi karena di sini jasad Katie sama Shane tidak berhasil ditemukan sama polisi, kan udah dibuang abunya ke laut kan. Shelly sama si David ini kesel, aku tuh bebas pula dia dari hukuman tertinggi, yaitu hukuman mati, Wak. Shelly cuma dijatuhi hukuman 18 tahun penjara aja loh, sedangkan David divonis 15 tahun penjara. Udah cuman kayak gitu aja, endingnya kayak gitu aja. Kenapa orang tuh bertiga nggak ngadu dari awal? Nadia kan kalau misalnya ngadu dari awal, 3 orang ini nggak bakal mati. Awak nggak tahu mereka macam mana disiksa di dalam itu, bagaimana tekanan mental yang dilakukan sama si Shelly itu. Gak ada kata terlambat menurutku apa yang sudah dilakukan sama mereka anak-anak bertiga nih, Wak. Dari kecil loh mereka disiksa kayak itu sama mamanya. Ini untung mereka mau lapor dan langsung berhasil ya kan. Kalau enggak, bisa jadi lagi ada korban-korban berikutnya setelah Ron loh, Wak. Ya nggak sih? Nah, jadi itu tadi lawak kisah tentang salah satu, jangan ketawa, salah satu penjahat wanita paling kejam di dunia menurut aku, yaitu Shelly Knotek. Kasusnya betul, kesal aku, karena ya tadi menurut aku hukuman yang mereka terima tuh tidak setimpal sekali dengan perbuatan yang sudah mereka lakukan. Bayangin aja, 3 nyawa ini sebelum dihabisi udah disiksa bertahun-tahun, Wak. Disiksa bertahun-tahun, nggak disandra 2-3 hari, enggak, bertahun-tahun. Kok bisa divonis cuma belasan tahun penjara ya? Dan kalian taunya apalagi, Wak, bulan November kemarin tahun lalu, November 2022, Shelly Knotek ini dibebaskan. Udah bebas dia. Tapi aku nggak tahu update kabarnya lagi setelah bebas nih ngapain. Karena setelah aku browsing di berbagai artikel, belum ada yang membahas detail tentang di mana dan sedang apa si Shelly Knotek ini sekarang. Tapi setahu aku dia dapat identitas baru lah harusnya, ya kan? Dari kisah ini, Wak, ingat, dari kisah ini kita tuh jadi bisa tahu bahwa semua tindak kejahatan yang dilakukan sama si Shelly ini berakar dari mana? Nggak kalian? Berakar dari rasa kecewa karena sudah ditelantarkan sama mamanya kan? Iya kan? Terus hal itu diperparah lagi nih dengan peran bapaknya yang justru membiarkan kenakalan yang sudah dia lakukan ketika masih remaja tadi, dibiarkan aja, nggak dimarah, dibiarkan. Nah, pembiaran inilah, Wak, yang menurutku ya menimbulkan dampak yang sangat serius karena memang membuat si Shelly ini tumbuh menjadi seseorang yang suka membuli atau menyakiti orang lain. Coba aja waktu itu bapaknya nih marahin si Shelly, "Woi, apa yang kau buat tuh salah, anakku sayang, nggak boleh kayak gitu, sakit hati orang kok gitu kan, coba kau ini gitu." Kayak gitulah misalnya contohnya kan, mungkin si Shelly ini nggak bakal jadi Shelly Knotek yang kita kenal di kisah malam ini, Wak. Bisa jadi dia menjalani hidup yang normal dan juga menjalani hidup baik-baik saja sebagaimana mestinya ya kan. Nah, hal inilah yang membuktikan bahwa karakter seorang anak sangat-sangat dipengaruhi oleh peran kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya mampu mendidik anaknya dengan baik, insya Allah anak itu akan tumbuh dengan baik pula. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai kan, Wak. Semoga kita semua, ya Allah, semoga kita semua dimampukan menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita kelak nanti, Wak, ya. Amin ya robbal alamin, amin. Oke, jadi Wak, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.